Selamat pagi Pak Irwan dan teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Horas Butar-Butar. Di sini saya mengambil tema penjelajah angkasa luar. Nama proyek mengenali luar angkasa. Pendahuluan, saya memilih tema 9 menjelajah angkasa luar. Saya memilih tema 9 karena saya suka sekali dengan planet-planet, apalagi planet Saturnus. Latar belakang, saya membuat proyek ini karena tema ini sangat seru dan menarik bagi saya. Manfaat dan tujuan. Manfaatnya buat proyek ini adalah supaya orang atau teman-teman kita bisa tahu apa itu planet-planet dan angkasa luar. Sasaran saya adalah adik kelas 3. Kesimpulan, semoga proyek kali ini bisa menjadi yang terbaik bagi aku. Materi yang saya pilih adalah matematika, volume, IPS ASEAN, IPA Tata Surya, PPKN Hak dan Kewajiban, Bahasa Indonesia, teks non-fiksi, agama hati nurani, bahasa Inggris, public places, Sunda, geografi, astronom. Skip Pak. Deskripsi proyek. Saya memilih tema ini, saya suka dengan game Solar Smash. Saya sasaran ke adik kelas 3. Perwarna rupa saya akan menggambar urutan planet-planet. Timeline saya, Selasa membuat timeline, Rabu membuat slide yang kosong, Kamis mengerjakan proyek, Jumat mengerjakan proyek, Sabtu masih tetap mengerjakan proyek, dan Minggu menyelesaikan proyek. Biodata. Nama saya Horas Butar-Butar, anak pertama dari 2 bersaudara, hobi badminton, lahir 21 Mei 2011, umur 13 tahun. Langkah-langkah: melihat, mendengar, mencari fakta, rasakan, mencari ide, solusi, dan perwara. Langkah-langkah: melihat, saya melihat di internet tata surya itu besar dan planet-planet juga besar seperti Jupiter yang terbesar. Mendengar, saya mendengar bahwa orang malas membuka informasi dari internet. Rasakan, kesan saya yaitu bingung membaca informasi hal yang penting seperti kapan terjadinya gempa bumi. Mencari fakta. Pada 20 Juni 1969, Neil Armstrong tercatat sebagai orang pertama yang menginjak kaki di bulan. Neil Armstrong mendarat di bulan dalam menjalankan misi Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Cari ide. Bagaimana membantu orang atau teman kita agar memahami angkasa luar? Solusi: membuat urutan planet dari kertas HPS. Perwara: menggambar urutan planet-planet. Ini sasaran saya kelas 3. Di gambar pertama saya sedang menjelaskan ke adik kelas. Di gambar kedua saya memilih 3 adik kelas untuk mewawancara apa planet yang kesukaan kamu. Bahasa Sunda. Pratiwi Puji Wisata Sudarmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa dicoba lagi? Cek. Cek. Pratiwi Puji Wisata Sudarmono nyaeta ilmuwan Indonesia. Ayeuna manehna jadi dosen mikrobiologi di Universitas Indonesia Jakarta. Pratiwi hayang ngiluan eksperimen angkasa indeks waktu manehna kelas 2 SD tuluy tamat. SD jeung SMP di Bandung. Tempat lahir Bandung, anak Pandito AB, artikel Universitas Indonesia, Universitas Osaka, lahir 31 Juni 1952. Umur 71 tahun, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Agama. Hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Hati nurani berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat ekspresi indrawi atau refleks secara langsung, seperti misalnya tanggapan sistem saraf simpatis. Bahasa Indonesia, pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang nyata dan tidak palsu. Contohnya teks non-fiksi gempa bumi Pulau Nias 2005. Pada 28 Maret 2005, gempa berkekuatan 8,6 magnitudo mengguncang Pulau Nias, bagian dari Sumatera Utara, Indonesia. Gempa ini menewaskan sekitar 1.300 orang dan menyebabkan kerusakan serius pada bangunan dan infrastruktur di pulau tersebut. Bantuan darurat dan rekonstruksi segera dikerahkan untuk membantu korban dan memulihkan daerah yang terkena dampak. Bahasa Inggris. Good morning everyone, my name is Horace. I am from 6th grade. Today I want to tell you about public places. Enjoy. Pangandaran Beach. Beach for swimming. Swimming pool. People go to the swimming pool to swim. Church. People travel to church to worship. Zoo. People go to zoo to see animals. Mosque. People go to the mosque to pray. School. People go to school to learn. Hospital. People go to the hospital because they are sick. Park. People go to the park to play. Museum. People go to museum to see rare items. Pet shop. A person goes to a pet shop because he wants to buy a pet. That's all about my presentation. Thank you attention. See you later. IPA, tata surya adalah sistem benda langit yang terdiri dari matahari dan objek-objek lain yang mengorbitinya. Ada 8 planet dengan orbit elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang sudah teridentifikasi, dan jutaan benda langit lainnya seperti meteor, asteroid, dan komet. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Volume. Matematika volume. Karena bumi hampir bulat, Anda dapat menghitung volumenya. Volume menggunakan hubungan matematika V 4/3 PXR 3 dengan R adalah jari-jarinya
Jari-jari khatulistiwa planet ini adalah 6,378,1 km, 3,463,2 mil, dan jari-jarinya kutubnya adalah 6,356,8 km, 3,949,9 mil. ASEAN, Pratiwi berkeinginan untuk bergabung dengan Index Space Experiment Inspect. Pada saat duduk di kelas 2 SD, lalu selesai mengenyam di bangku SD, SMP di Bandung, dia melanjutkan masa studi SMA-nya di Jakarta. Pratiwi Sudarmono menerima gelar master dan PhD dari Universitas Indonesia pada 1977 dalam bidang biologi molekuler dari Universitas Osaka, Jepang pada 1984. Ia kemudian memulai karir ilmiahnya sebagai penerima beasiswa WO untuk meneliti biologi molekuler Salmonella typhi. Sejak 1994 hingga 2000, ia menjabat sebagai Ketua Departemen Mikrobiologi Fakultas Medis Universitas Indonesia. Sejak 2001 hingga 2002, ia menjadi peserta program Sarja Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Lahir 31 Juli 1952. Adalah seorang ilmuwan Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Profesor Mikrobiologi di Universitas Indonesia, Jakarta. PPKN, hak dan kewajiban. Kewajiban seorang astronomi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi ruang angkasa, mengatur satelit untuk kebutuhan teknologi dan komunikasi seluruh negara di dunia. Hak seorang astronot mendapat gaji, menikmati angkasa luar, dan mendapat cuti atau libur. Refleksi, awalnya saya itu memilih tema 9 dan saya masih bingung karena saya membuat desainnya itu terlalu lama, dan saya pun tetap berjuang untuk membuat proyek kali ini. Dan setelah hampir mau presentasi, saya deg-degan, tapi saya tetap percaya diri. Terima kasih. Oke, Baik, tepuk tangan buat Horas. Tentunya kita serahkan dulu dari awal ke Miss Mel dulu deh, ya supaya nanti langsung saya close. Oke, baik. Thank you for your presentation, Horas. Ya, tadi Horas choose apa ini topiknya? What topic do you choose? Topik Materinya apa? public places. Public places. Tapi tadi tertulisnya like and dislike ya, belum diedit ya? Iya. Ya, nggak apa-apa, nanti diedit ya sayangnya. Oke, nah Horas, thank you. Tadi Miss Vera sudah melihat ya, sudah ada juga di situ ya langsungnya what people always do in the public places. Dari how many public places that you put on your text? Berapa banyak put your slide? Berapa banyak? Untuk bahasa Inggris 11 No. I mean public placesnya ada berapa? 10. 10. How many? 10. 10. Okay, 10 public places. Okay. What public places do you like? Yang mana? From 10 public places tadi. Beach. Why? Why you like it? Karena aku suka sama kayak di pantai gitu. Suka. Suka. Okay. In English, because
I Suka suka beach, suka swimming, no. like Ya tadi apa tadi? Berenang, swimming, and uh, apa yang biasanya kamu lakukan selain swimming di pantai? Bermain? Main juga nggak? Ya, main bahasa Inggris siapa sih? Lupa. Play. Ya, jadi I like beach because I can swimming, swim and play. play on the beach. Okay, the last one. Tadi which one public places that you never or maybe once to come to that place? Mana public places yang jarang kamu datangi? Dari 10 tadi, from 10 public places. Zoo, okay. Nah, biasanya what people always do in the zoo? Apa sih yang biasanya mereka lakukan di zoo? Melihat binatang, Melihat binatang. In English, melihat adalah she. Okay. Binatang apa? animals, Animals. Okay. people Always. always Okay. Apa tadi? She. see Di- animals. Animals. Okay. Thank you, Haras, for answering my question. Oke, thank you Miss Vera. Selanjutnya ke Ibu Lucy, silakan Bu Lucy. Halo Horas, Iya Bu, yang agamanya di sebelah mana ya? Agamanya Eh, Agamanya ingat nggak tadi yang mana? Ingat nggak agamanya tentang apa? nurani. Nah, ini jelaskan aja, nggak usah lihat di sana. Ya. Hati nurani adalah suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seorang. Hati nurani berbeda dengan emosi atau pikiran yang muncul akibat persepsi indrawi atau refleks secara langsung, seperti misalnya tanggapan sistem saraf simpatis. Oke, Horas dapat ini dari mana? Dari internet? Dari internet Bu, Dari mana? dari internet. Oh iya, jadi Ibu yakin deh, Horas pasti juga bingung dengan menulis ini ya? Nggak ngerti kan? Iya Bu, Iya, padahal sebetulnya sudah dijelaskan hati nurani itu intinya cuma tindakan yang apa ya istilahnya tuh suara yang mengajak kita untuk selalu berbuat baik dan mengelak yang jahat, cukup itu ya yang merasa. Jadi kalau lihat dari pelajaran agama itu lebih simpel dan bisa dimengerti. Daripada ini Ibu yakin kamu pasti bingung sendiri ya, nanti diperbaiki ya Nak ya. ya Bu. Itu saja ya. Terima kasih Horas, tetap semangat. Semangat. Ucapan apa? Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Lucy. Tentunya Horas dari Bapak yang terakhir ya, untuk Horas dari Miss Vera dan juga dari Bu Lucy sudah tadi sampaikan masukan. Tentunya kalau dari Bapak memang secara teknis terlebih dahulu ya, teknisnya dalam bahan presentasi yang
Horas sampaikan, begitu ya. Walaupun tadi muncul ada agamanya, ada bahasa Inggrisnya, ada PPKN-nya, diharapkan dari kegiatan proyek ini adalah benar-benar bukan teorinya, bukan yang harus disampaikannya apa gitu, tapi yang dilakukannya itu apa, gitu ya. Nah, seperti tadi contoh hati nurani, seperti apa sikapnya hati nuraninya kepada sesama, kepada orang lain, gitu ya. Lalu tadi menghitung misalkan volume, gitu kan? Mana yang dihitungnya? Jadi tidak pengetahuannya tapi dipraktekkan. Pak, Bu, saya kemarin ketika melaksanakan proyek ini mencoba menghitung meja yang ada di tempat sasaran. Sasarannya kelas berapa tadi? Kelas 3. Kelas 3. Ngapain aja di kelas 3? Coba jelaskan. Menjelaskan ke adik-adik kelas Apa yang dijelaskan? langkah-langkah. Nah, seperti itu. Jadi yang dilakukan Horas, jelaskan sama kami. Begitu. Yang Pak, kami di kelas 3 menjelaskan sesuatu langkah-langkahnya seperti apa? Bagaimana tanggapan di kelas 3? Coba. Tanggapannya Tanggapan anak-anak kelas 3 ke Horas. Menyenangkan? Antusias atau tidak anak-anak kelas 3? menyenangkan. Anak-anak kelas 3-nya antusias. Ada beberapa pertanyaan tidak dari anak-anak kelas 3 ke Horas? Gak ada. Oke, kalau dari Horas sendiri ada pertanyaan nggak ke teman-teman kelas 3? Contohnya? Pertanyaannya ada 5. Coba sebutkan, masih ingat gak? Nomor 1 namanya, baru planet yang disukai, planet yang gak disukai, Ya. baru alasan kamu kenapa suka dengan planet itu, baru alasan kamu kenapa gak suka planet itu. Oke, itu kan tidak melihat. Ya, Horas tidak melihat layar, tapi bisa menjelaskan ke Pak Irwan. Itu harapannya sebetulnya, tapi memang karena tadi berkaitan dengan materi, ya materinya sudah ada, hanya saja masukan ke Pak Irwan dan Ibu Vera, Ibu Lucy, kita ada kesimpulan, cek kembali ya, cek kembali. Jadi bukan berarti bahwa sudah selesai presentasi ini Horas bebas selesai, tapi ada beberapa yang harus dikoreksi kembali. Baik, terutama terkait dengan materi-materi yang ada di pelajaran proyek yang sudah disampaikan. Paham ya? Besok saja dicek lagi, boleh besok bawa handphonenya dicek kembali dan dapat. Begitu ya? Oke. Sebelum kita tutup, sebelum Horas tutup, ada tanggapan, mungkin diberikan waktu tanggapan kepada orang tua. Silakan untuk memberikan tanggapan kepada anak. Silakan ke depan. Pak, silakan. Terima kasih semuanya kepada Bapak Guru, semua guru yang di ruangan ini. Jadi sebagai tanggapan saya sebagai orang tua, sangat berterima kasih juga bisa tampil di sini. Nah, yang kedua, jadi semangat lagi ya, kalau Bapak itu, kalau kami itu jadi di rumah, tapi kalau kurang apa ya sama Bapak itu, ya Bapak itu semangat belajar. Kayak tapi itulah nanti Bapak kalau ada apa yang lain bilang sama Bapak, saya diajarin Bapak gitu ya. Jadi Bapak itu lebih semangat lagi belajarnya supaya kamu lebih pintar ya. Kalau kamu itu berprestasi, Bapak semangat sama bangga sama kamu sebagai orang tua ya. Jadi semangat lagi. Nah ya. Oke, sudah kami bagaimana sih? Nah, tentunya harapan dan doa orang tua semuanya sama. Ya, nah gitu. Lebih semangat lagi, lebih berprestasi. Prestasi itu tidak hanya di akademik. Prestasi itu membanggakan, sopan santun juga prestasi. Belajar seperti ini prestasi juga bagi orang tua. Begitu? Ya. Nah,
Silakan Horas sampaikan kalimat penutup buat kami semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan teman-teman sudah menonton sampai akhir. Terima kasih. Oke.